Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, saya Firman Andriansyah dan rekan saya Mertamed Wira Panjijaya. Izinkan kami mempresentasikan terkait dengan proposal tugas proyek kelas untuk mata kuliah manajemen teknologi inovasi, dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik dengan judul evaluasi efektivitas implementasi pada Integrated Control and Monitoring Well System di PT Pertamina EP Zona 4 Limaville. Untuk abstraknya, loss produksi opportunity minyak dan gas PT Pertamina EP Zona 4 Limaville yang disebabkan karena unplanned shutdown pada peralatan lifting pompa angguk yang paling tinggi sebesar 2.595 barel di periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023. Hal ini dikarenakan kurangnya monitoring pada peralatan tersebut yang disebabkan karena kurangnya respon dan kurang cepat untuk tindak lanjut perbaikan peralatan. Untuk mengurangi LPO, minyak dan gas yang diakibatkan shutdown pada peralatan lifting pompa, serta monitoring secara real time pada peralatan tersebut, pada bulan Januari 2023, PT Pertamina EP Zona 4 Limaville melakukan penerapan teknologi Integrated Control and Monitoring Well System. Sistem ini merupakan langkah maju dalam industri migas, memungkinkan pengolahan lapangan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan ketersediaan energi yang stabil. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data real-time yang akurat, yang dapat mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi potensi risiko bahaya di lapangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat efektivitas penerapan teknologi Integrated Control and Monitoring Well System yang berdampak pada kinerja perusahaan dengan menurunnya nilai loss production opportunity serta tingkat kepuasan pada operator. Terkait dengan pendahuluan, Limaville merupakan salah satu wilayah migas di Pertamina EP Zona 4 memiliki struktur penghasil migas yang masih aktif, di antaranya Limau Timur, Limau Tengah, Limau Barat. Total produksi saat ini adalah kurang lebih 5.000 barel oil per day atau setara dengan kurang lebih 3,7 miliar rupiah per hari. Kemudian produksi ini dihasilkan dari sumur produksi di remote area secara natural flow maupun menggunakan artificial lift. Kemudian dari root cause, dari problem tahun bulan Januari 2022 sampai dengan Maret tahun 2023 ada 3 penyebab utama, tapi paling besar yaitu unplanned shutdown yang diakibatkan karena shutdown-nya artificial lift yaitu sebesar 2.595 barel. Next. Kemudian dari root cause tersebut kita lakukan analisa lagi dari ketiga tersebut yang paling banyak itu metode dan mesin, yaitu terdelaynya informasi dan konvensional monitoring system, yaitu sebesar 86,03%. Dari sini pada bulan Juni 2023 PT Pertamina EP Zona 4 Limaville melakukan penerapan teknologi Integrated Control and Monitoring Well System. Sistem ini merupakan langkah maju dalam industri migas, memungkinkan mengelola lapangan yang lebih efisien dan efektif, serta memastikan ketersediaan energi yang stabil. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat berdasarkan data real time yang akurat yang dapat mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi potensi risiko di lapangan. Dari perumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik bisnis yang diterapkan di Pertamina EP Zona 4 Limaville. Yang kedua, apakah ada dampak yang telah diperoleh perusahaan dengan penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System di PT Pertamina EP Zona 4 Limaville. Yang ketiga, apa benar dengan penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System, maka indeks kepuasan dari operator terhadap perusahaan meningkat. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi model bisnis di Pertamina EP Zona 4 Limaville dengan menggunakan bisnis model Canvas
Yang kedua, mengetahui apakah ada hubungan atau dampak antara penerapan sistem integrated control and monitoring system dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengetahui apakah dengan sistem integrated control and monitoring ini, maka indeks kepuasan dari pegawai terhadap perusahaan akan meningkat. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi perusahaan memberikan evaluasi terkait dampak aplikasi penerapan sistem integrated control system and monitoring dan mendapatkan feedback berupa indeks kepuasan operator. Yang kedua, manfaat untuk penulis mampu membuat karya tulis yang dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan antara penerapan sistem integrated control and monitoring system terhadap kinerja perusahaan dan tingkat kepuasan operator. Yang ketiga, manfaat untuk akademis memperkaya konsep tentang penerapan sebuah sistem dan hubungan dengan kinerja perusahaan. Terkait dengan kajian pustaka dan dasar teori. Saccharod and Monitoring System. Sebagai pilot project, maka pemasangan alat monitoring ini dipasang pada Saccharod sebanyak 10 unit di area 5 field. RTU terpasang di sumur Saccharod pump dikirim via komunikasi CDMA ke main application server yang ada di Jakarta. Main application server ini kemudian melakukan kalkulasi performan dan kemudian data-data hasil kalkulasi tersebut dikirimkan database yang ada di web server. 4 buah modem yang khusus difungsikan untuk SMS juga dipasang di main server Jakarta yang digunakan sebagai alerting alarm sistem via SMS jika terjadi sesuatu pada sumur-sumur yang dipantau. Misalnya ketika sumur-sumur tersebut mati atau terjadi alarm. Kemudian data dinograph meter diambil dari sensor load cell, transducer, dan sensor position transducer yang dipasang pada Saccharod pump. Kemudian Saccharod pump di 5 field tidak menggunakan elektrik, tapi menggunakan gas engine, sehingga tidak ada sumber listrik yang memadai untuk remote terminal unit. Sehingga alternatif solusinya menggunakan solar panel untuk power supply. Dari sini, untuk remote terminal unit mainboard adalah sentral dari remote terminal unit Saccharod pump yang berisi prosesor, memori, firmware, termasuk 6 channel analog untuk mengambil data dari sensor transducer. Kemudian remote terminal unit Saccharod pump ini dibuat di Indonesia dengan standar tinggi sesuai dengan kondisi hard environment untuk lapangan migas. Kemudian fungsi dari GPS server model digunakan untuk mendapatkan timestamp yang berisi GPS satelit karena fasilitas dari GPS sistem antara lain kita bisa mengetahui posisi koordinat keberadaan kita di dunia, juga bisa mendapatkan data atau yang presisi. Posisi koordinat dari remote terminal ini juga diambil dan dikirim main server untuk mengolah data lebih lanjut. Kemudian pada web server untuk mengetahui posisi remote terminal unit pada Google Map yang disediakan. Kemudian dari sisi CDMI, data modem disediakan oleh PT Sampurna Telkom selaku penyedia jasa layanan komunikasi digital. Modem ini digunakan sebagai sarana komunikasi dari remote terminal unit ke main server yang ada di Jakarta. Kemudian load cell transducer berfungsi sebagai pembaca beban Saccharod pump secara dinamis. Kemudian remote terminal unit BIM akan terus-menerus membaca sensor ini dengan kecepatan sampai dengan 10 data beban per detik. Kemudian yang berikutnya adalah position transduction. Di sini adalah menggunakan proximity sensor dan magnet permanen yang dipasang dengan counterweight. Sensor ini akan mendeteksi andai kata Saccharod pump sudah 1 putaran penuh dan remote terminal unit akan mengkalkulasi denometer kurva berdasarkan data dari sensor ini. Kemudian server data yang berada di Jakarta
dengan public IP dikoneksikan langsung dengan modem-modem CDMA pada remote terminal unit di lapangan. Server ini menggunakan data software dedicated yang didevelop oleh tim ICT untuk memanage komunikasi data dari lapangan dan melakukan kalkulasi data. Public IP yang digunakan menggunakan layanan dari Speedy Ultimate, di mana setiap remote terminal unit akan selalu mencoba melakukan koneksi TCP ke dalam server dan mendapatkan dirinya sendiri. Setiap remote terminal unit mempunyai ID masing-masing yang spesifik berbeda-beda dengan yang lain. Kemudian data diolah dan dikomunikasikan dari Jakarta dan dikirimkan ke lapangan. Next. Berikut ini contoh kalkulasi prosesnya ada 9. Dari 1 ini kalkulasi PAM pembacaan dinamometer kurva, kemudian sampai dengan kalkulasi untuk laporan harian dilakukan secara otomatis. Next. Berikut adalah alarm proses, yakni sistem watchdog system, yaitu suatu modul kecil yang berisi prosesor yang memantau transaksi serial data yang terjadi antara main server dan SMS modem. Jika prosesor ini mendapati bahwa tidak pernah terjadi lagi transaksi data antara main server dan SMS, maka prosesor akan berasumsi bahwa telah terjadi sesuatu pada SMS modem, misal freeze, hang, not responding. Dan kemudian prosesor ini akan melakukan restart SMS modem dengan mematikan dan menyalakan kembali via power relay yang sudah tersedia. Kemudian proses pengiriman SMS untuk satu ke nomor membutuhkan sekitar 8-10 detik. Next. Di sini adalah contoh dari tampilan web yang menggunakan proses berbasis web server, kemudian dapat memonitoring sumur-sumur dengan membuka browser dimanapun kita berada. Next. Di sini juga di tampilan webnya ini menampilkan BIM, daftar secret POM yang sedang offline dan online, ditandai dengan latar belakang warna hijau untuk yang online, kemudian yang putih untuk yang offline. Kemudian melihat dinamometer kurva yang terakhir dari sumur dapat dilakukan dengan memilih salah satu data dari well to well-nya dan bisa dilakukan langsung analisanya. Next. Akan dijelaskan Saudara Wira. Suaranya belum muncul, Mas. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas menurut Darmayanti adalah bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Berdasarkan dari pengertian efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu target, maka target tersebut akan dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari beberapa indikator yang ada. Jika tingkat keberhasilannya melebihi ekspektasi, maka target tersebut mencapai sesuatu yang telah diharapkan. Dan selanjutnya yaitu adalah bisnis model Canva. Bisnis model Canva pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwelder dan Fuse Wegener, di mana menggambarkan sebuah model bisnis seperti sebuah kanvas dari organisasi atau perusahaan yang saat ini sedang berjalan, atau model bisnis baru secara keseluruhan. Model bisnis ini mewakili 4 aspek utama di dalam sebuah bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan keberlangsungan keuangan, yang mana dikategorikan menjadi 9 blok yang memperlihatkan cara berpikir perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis. Ya, 9 blok tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama atau di sisi kanan
memudahkan perusahaan dalam melihat penciptaan sebuah nilai tambah yang dapat ditawarkan melalui segmen pelanggan atau customer segment, proporsi nilai atau value proposition, hubungan pelanggan atau consumer relationship, saluran atau channel, dan arus pendapatan atau revenue stream. Dan sedangkan bagian kedua atau sisi kiri memudahkan perusahaan dalam melihat biaya-biaya yang ditimbulkan atau upaya melakukan efisiensi biaya melalui sumber daya utama atau key resource, aktivitas kunci atau key activities, terus kemitraan utama atau key partnership, dan struktur biaya atau cost structure. Nah, selanjutnya yaitu bab metode penelitian. Yang pertama di sini adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berupa uraian kata-kata tanpa adanya perhitungan angka-angka. Maksudnya di sini yaitu pada data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berwujud angka, namun data akan diuraikan dengan kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berupa data yang lebih tepatnya dijelaskan menggunakan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian dengan uraian kata-kata tanpa menggunakan prosedur statistik atau angka-angka. Dan selanjutnya yaitu ada sebab lokasi dan periode penelitian. Di sini dalam penulisan proposal ini, peneliti menggunakan penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Pertamina EP, Zona 4 Vet Limau, Prabu Mulih, Sumatera Selatan, pada kurun waktu Juni sampai dengan Oktober 2023, dan dengan responden 45 orang operator dan teknisi. Jenis dan sumber data. Di sini kita ada jenis dan sumber data. Kalau jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau data non-numerik. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, dan observasi. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan atau numerik. Data kuantitatif diperoleh dengan diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Sedangkan sumber data, di sini ada dua juga, yaitu data primer, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan efektivitas penerapan teknologi sistem integrated control and monitoring well system. Sedangkan ada yang kedua yaitu data sekunder. Menurut Sugiono, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku, data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian, media internet, dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia, serta data-data yang lain. Menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini. Dan di sini juga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang
sedang berlangsung, menurut Sudaryono. Teknik ini dilakukan dengan cara datang, cara pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari wilayah kerja Pertamina EP Zona 4 FET Limau dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian. Terus selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber, yaitu menggunakan paduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan untuk memperoleh data mengenai efektivitas penerapan teknologi sistem Integrated Control and Monitoring Well System dengan koresponden 45 orang operator dan teknisi. Dan yang terakhir teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku yang relevan, dokumen perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan data yang relevan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini memiliki subjek penelitian yang dianggap sebagai key informant, dilakukan dengan cara purposive sampling. Key informant yaitu subjek yang paling tahu dalam penelitian kualitatif. Dalam memilih subjek penelitian dilakukan dengan purpose sampling. Menurut Sugiono, teknik purpose sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian juga merupakan segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan teknologi sistem Integrated Control and Monitoring Well System. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Di sini ada yang pertama, reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang dapat di lapangan akan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Data yang telah didapatkan kemudian disusun, dihubungkan, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.